Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 26 November 2024. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita petik dari episode tersebut. Nah, kira-kira apa saja ya pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana Aryo yang memporak-porandakan acara Sukma ya kawan-kawan, di mana saat itu Sukma sedang menggelar sebuah opening untuk perusahaan terbarunya, yaitu perusahaan karpet. Namun Aryo mengirim Yuda atau Nando palsu ke rumah Nando ya kawan-kawan. Sebenarnya itu semua Aryo lakukan untuk membuyarkan konsentrasi Sukma, Dani, dan juga Saleha. Dan ternyata benar, saat melihat Yuda atau Nando palsu sedang berkeliaran di sekitar rumah Nando, Saleha hampir saja terpancing. Namun untung saja Saleha bisa ditahan oleh Bu Sukma. Namun sialnya Nando malah justru melihat orang itu, dan Nando malah justru mengejar-ngejar orang itu hingga pada akhirnya Nando pun terpleset dan terjatuh ke sungai. Dani sebenarnya sudah memperingatkan Nando untuk jangan mengejar orang itu karena sangat berbahaya. Namun Nando yang memang sudah terlanjur emosi, Nando tidak mau mendengarkan perkataan Dani. Hingga pada akhirnya Dani pun memberitahukan hal ini kepada Saleha bahwa Nando hanyut di sungai. Saleha benar-benar sangat terpukul, bahkan pada saat itu Saleha sampai pingsan ya kawan-kawan. Namun setelah Saleha terbangun, Saleha malah justru datang ke TKP. Saleha ingin menyaksikan sendiri bagaimana tim SAR mencari Nando. Sementara itu, Aryo sedang merencanakan sesuatu bersama dengan Yuda atau Nando palsu. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Aryo menyuruh Yuda untuk masuk ke dalam kehidupan Saleha dan nyamar sebagai Nando ya kawan-kawan. Namun, meskipun begitu, sepertinya rencana Aryo ini tidak akan berjalan dengan mulus. Ya, setelah pencarian begitu lama, Nando akhirnya ditemukan dengan jarak 3 km dari lokasi Nando terseret arus ya kawan-kawan. Namun anehnya Nando tidak mengalami luka-luka apapun, dan pada saat itu sebenarnya Saleha sudah curiga. Namun Saleha menutup semua kecurigaannya karena Saleha masih bisa mentoleransi. Saleha berpikir bahwa Nando saat ini memang sedang trauma, shock, dan juga sedang tidak baik-baik saja, sehingga apapun sikap dan perilaku Nando, Saleha masih bisa mentoleransi. Bahkan ketika Saleha saat itu sampai di rumah, Nando tidak mau berbicara dengan Bu Heni karena memang Nando tidak tahu bahwa Bu Heni itu adalah ibu dari Nando yang asli. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Kejanggalan demi kejanggalan pun terus terlihat dengan jelas dari Nando yang tidak mau dipegang oleh Saleha. Nando yang terlihat begitu sangat mencurigakan, bahkan ketika Nando diajak oleh Reza untuk menyusun puzzle yang telah Nando belikan untuk Reza, Nando terlihat kebingungan. Bahkan ketika Nando diajak masuk ke kamar Reza untuk mengambilkan puzzle tersebut, Nando malah justru tidak tahu mana puzzle yang
akan mereka susun. Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan yang lebih besar lagi pada diri Saleha. Saleha masih merasa belum tenang ya kawan-kawan, meskipun Nando sudah ada di depannya, dan bahkan Saleha merasa bahwa dirinya tidak rela jika Reza menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nando. Ya, kali ini rencana dari Aryo memang sangat luar biasa ya kawan-kawan. Namun Mimin di sini juga masih berharap bahwa Nando yang asli itu masih selamat ya kawan-kawan. Dan biasanya Nando memang selalu selamat dari hal-hal yang sangat membahayakan. Biasanya di sebuah sinetron umumnya orang-orang seperti itu biasanya akan ditolong oleh seseorang lalu kemudian diobati dan biasanya mengalami sedikit lupa ingatan, sehingga kemunculan Nando yang asli nantinya akan menimbulkan suatu hal yang tentunya cukup dramatis. Kemunculan Nando yang asli akan membawa kehancuran bagi Aryo karena Nando akan membongkar semua kejahatan Aryo. Nah, di sini poin-poin penting yang akan Mimin sampaikan, yaitu kita memang harus mengenal dengan baik pasangan kita. Dan apabila ada yang mencurigakan atau janggal dari pasangan kita, itu berarti ada sesuatu yang terjadi terhadap mereka. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut yaitu sebuah ambisi, sebuah obsesi bisa menghancurkan kita dan juga orang lain. Seperti apa yang Aryo alami saat ini. Aryo benar-benar terobsesi dengan Saleha hingga Aryo mau menyingkirkan orang-orang yang terdekat dengan Saleha, termasuk suaminya yaitu Nando. Dan itu tentunya adalah hal yang tidak baik dan tidak patut kita contoh ya kawan-kawan, menghalalkan segala macam cara hanya demi untuk mendapatkan kepuasan kita sendiri. Ya, semoga saja nantinya Nando ditemukan dalam keadaan selamat dan Nando bisa secepatnya pulang ke rumah dan berkumpul lagi bersama dengan keluarganya. Nando, Dani, Saleha, dan juga keluarganya juga semoga saja mereka secepatnya bisa menangani semua masalah yang ditimbulkan oleh Aryo dan membuat Aryo akhirnya harus mendekam di penjara. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.